Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأمل المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالمقدمة من كل سوء ما موصنا بشأن الظاهر والباطن في الدنيا والآخرة دافع عدن كل شر جلبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ومشينا في الدنيا والآخرة وعلى أن الله قلوبنا وقالبنا من الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا بدهان ولا ابتهان بجاه سيد ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرته شيخنا وابي بن عمر البداني وثم إلى حضرته سياسين الفداني ثم إلى حضرة الشيخ محمد استخاري بن عبد الرحمن ثم إلى الرجل استخاري وثم إلى الأبس الصغاري ثم إلى باسم سر بن سفيان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا الأسرار وأنوار وعلومهم وبركاتهم وإمداد في الدين والدنيا والآخرة شيء لله تعالى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العالم حبيب الله ولو كان فاسقا والجاهل عدو الله walau kana abidan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah wa bi ni'matillah, di kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan beraneka ragam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga detik ini, malam ini pula kita dapat senantiasa berkumpul untuk senantiasa menggugurkan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi, dengan harapan niatan kita dari rumah hadirnya kita di majlis senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah tercurah kariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannya, dan celaka pula orang yang senantiasa dia kagak mau mengaji, dan bahkan orang yang termiskin di dunia adalah orang yang tidak mau menuntut ilmu. Nah, saat ini mengenai tentang bahwasanya perihal keadaan niat tentang ilmu atau tujuan ilmu, tujuan mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi daraini amin. Wa'lam, dan ketahuilah annan nasa, bahwasanya manusia fi thalabil ilmi, pada menuntut ilmu, ala thalathati ahwalin, itu ada 3 macam, ay maratibah, derajat. Jadi di kitab Muraqi Ubudiyah, sebelum memasuki bab-bab yang akan kita bahas, kita ini disuruh perbaiki niat benar-benar mencari ilmu bukan karena Allah. Aduh, saya nggak ngaji, mau ngaji nggak enak kan, nggak usah daya, jangan. Aduh, saya ngaji kayaknya biasa ngumpul nggak ngumpul, jangan juga itu, ya. Niat karena Allah, apapun bentuknya karena Allah. Apalagi ngaji belum makan dari sore sampai sekarang, nggak ngaji makan, jangan juga itu, ya, jangan, nggak boleh, ya. Nggak ada ngaji karena makan. Memang rata-rata di majelis yang ada tempat makannya, ya, itu mayoritas yang ngaji karena makan pertama. Ya kita jangan nyalain, ya, jangan melarang juga. Kenapa? Udah syukur dia mau ngaji. Udah ngaji diomongin, bukan ngaji karena makan, udah salah. Jangan, ya, nggak boleh. Pada ente nggak ngaji kan gitu. Karena orang yang ngaji aja itu masih bodoh, apalagi yang enggak ngaji. Jadi jangan tersinggung kalau nggak ngaji dibilang bodoh, karena yang masih ngaji aja masih bodoh. Kenapa? Semakin kita banyak belajar, semakin bodoh, bukan semakin pintar. Kenapa? Kita baca tentang ini, bab ini, misalkan bab taat. Oh, ternyata taat itu seperti ini, bagian-bagian terbagi banyak. Kan tadinya kita nggak tahu, taat cuma tahu taat ya patuh, kan gitu. Ternyata setelah diperinci, dijelaskan mendalam, banyak bagian-bagiannya. Berarti kita semakin belajar semakin bodoh.
bodoh, banyak ketidakketahuan. Nah, derajat orang yang menuntut ilmu di dalam kitab Muraqi Ubudiyah yang pertama adalah rajulun talabul ilmi yattakhidahu zadahu ilal ma'adi wa lam yaqsid bihi illa wajhullah fi darul akhirah. Yang pertama dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki ya menuntut ilmu yattakhidahu yaj'alahu untuk menjadikan zadahu akan bertambahnya ilal ma'adi ke tempat akhirat. Jadi tujuan pertama kita tuntut ilmu untuk senantiasa mendapatkan apa? Akhirat. Kenapa? Karena dunia ini apapun kita inginkan ya harus dengan ilmu, terutama untuk ibadah. Kalau kagak ada ilmu sah kagak ibadahnya? Tidak sah. Sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya kudu ada ilmunya. Ketika kita nuntut ilmu, yang paling ditekankan di dalam diri kita niatannya karena Allah untuk atau bekal akhirat. Kenapa? Al-akhiratu fa innaha ma'adul khalqi. Kenapa kita tujuannya menuntut ilmu yang pertama untuk akhirat? Fa innaha, maka sesungguhnya akhirat itu ma'adul khalqi, tempat kembalinya makhluk. Dunia ini mah tempat bercocok tanam. Dunia ini tempat berkarya. Kalau karyanya baik, maka hasilnya pun baik. Kalau di dunia baik, insya Allah di akhirat pun baik. Maka sudah seyoknya ada sepatutnya untuk diri kita masing-masing niatan cari ilmu karena akhirat, karena merupakan bekal kita di akhirat nanti. Makanya Nabi menekankan di dalam hadisnya thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi siapa? Bagi muslimin dan muslimat. Nah, ditekankan yang wajib itu bukan ilmu ilmu umum. Ya, ilmu umum itu ilmu fardu kifayah, doktoran dan lain sebagainya. Tapi yang ditekankan, yang diwajibkan adalah ilmu fardu ain, haji, sholat dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tujuan ke akhirat, ya gimana kita mau mendapatkan itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, walam yaqsud bihi illa wajhallahi wa darul akhirah fa hadza ay rajul minal faizin. Yang kedua, dia nuntut ilmu kagak bermaksud ya bihi illa wajhallah. Nuntut ilmunya tidak lain dan tidak bukan karena Allah dan untuk menuju akhirat. Itu pertama tuh untuk akhirat. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan untuk menuju Allah dan bekal akhirat. Fahada, maka ini ay ar-rajulu, maka seorang laki-laki tersebut minal faizina, daripada orang-orang yang beruntung. Ay an-najina min adzabillahi ta'ala al-lahiqina bil khair. Siapa orang yang beruntung? An-najina, yaitu yang selamat, min adzabillahi, daripada azab Allah, al-lahiqina, yang terhubung bil khair, dengan kebaikan. Artinya niatan dari rumah karena Allah dan bekal akhirat, insya Allah kita mendapatkan keselamatan dan daripada azab kubur. Perbaiki yang kita di share di grup ngaji. Aduh, ada nggak ngaji ah? Aneh mau tadinya nggak mau ngaji, tapi nggak enak kamu sedaya. Iya, share.
meraba. Kayaknya ngaji gimana ya? Biasa mukul nggak umum. Jangan, jangan disegituin. Niatin karena Allah, karena kita ini orang bodoh, karena kita ini orang miskin. Jangan sampai kita dicap orang yang miskin, la fatonah, yang tidak cerdas, artinya bodoh, karena tidak mau menuntut ilmu. Jangan sampai begitu. Nuntut ilmu di mana aja monggo silakan. Ke guru siapapun monggo silakan. Yang penting gurunya itu sesuai daripada syariat Islam. Kenapa? Karena banyak pengajian yang memang salah kaprah, dikit-dikit bid'ah, ya enggak? Dikit-dikit salah, ya enggak? Enggak ada dasarnya, hadisnya segala macam. Itu jangan sampai kita tuh begitu ya. Kenapa? Kita harus tahu dasar hukum Islam ada berapa? Dasar hukum Islam ada berapa? Ada 4. Apa aja? Hah? 4 apa 3? Ada yang 4, ada yang 3. Hah? Yang pertama apa? 4. Jangan 4 nyontek. Apa 4 itu? Hah? Al-Quran dasar hukum Islam bukan? Quran 1 Al-Quran. Yang kedua apa yang kedua? Hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat ingatin itu dasar hukum agama Islam ada berapa? 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Jadi kalau ada pengajian yang mengatakan dasar hukum cuma Al-Quran dan hadis, tidak semuanya itu ada di Al-Quran, tidak semuanya itu ada di hadis. Karena Al-Quran hanya menjelaskan secara universal, mujmal namanya, secara menyeluruh. Al-Quran diterangkan lagi sama hadis, hadis diterangkan lagi sama ijma diterangkan lagi sama qiyas. Ya, qiyas itu apa? Analogi, perbandingan. Contoh dari Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Pertanyaannya, hukum sholat itu apa? Hukum sholat itu apa hukum dasarnya? Wajib. Tahu dari mana wajib? Al-Quran emang ngejelasin wajib? Al-Quran ngejelasin wajib kagak? Yang jawab dong, itu Islam nih. Al-Quran ngejelasin sholat itu wajib tidak? Wajib. Wajib kan? Dasarnya apa belum wajib? Berarti sama KTP ente. Nah dijelasin sama hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah akimi dan sallu itu merupakan kalimat perintah. Di dalam qaidah usul fiqh, ya, al-aslu fil amri lil wujubi. Sesuatu yang asal perintah itu menunjukkan daripada hal yang wajib. Maka sholat itu hukumnya wajib. Diterangkan tuh sama ijma, kesepakatan para ulama. Itu dibedah ya secara mendalam. Nah yang keempat, qiyas itu apa? Analogi, perbandingan. Makanya apa? Di Indonesia makanya apa? Nasi. Apa nasi? Beras. Di Mekah, di Arab makanya apa? Gandum. Nah kalau di zakat fitrah di Indonesia sama di Arab seharusnya ngikutin mana? Kalau dasar hukum agama Islam kita bayar zakat harusnya pakai apa? Gandum. Maka dianalogikan, disamakan hal yang kita makan
di Arab itu gandum, kalau di kita beras. Maka beras dijadikan dasar untuk menunaikan ibadah zakat. Itu namanya qiyas. Jadi harus paham tuh dasar-dasar hukum agama Islam. Ada berapa Yono? Dasar hukum agama Islam ada berapa? Apa aja? Iya. Iya. Saya bisa melihat ke langit kayak fokus gitu. Ngelamun apa? Nah, kembali lagi, orang yang senantiasa menuntut ilmu karena Allah dan akhirat, maka tentunya ia akan mendapatkan keberuntungan. Ain an-najina, mendapatkan keselamatan daripada azab Allah. Nah, apa sih cirinya daripada orang yang senantiasa menuntut ilmu karena akhirat? Wa alamatu alimul akhiratu thalathatun. Dan bermula ciri daripada orang yang menuntut ilmu karena akhirat, cirinya itu ada 3. Nah, cirinya nih orang yang menuntut ilmu karena akhirat itu ada 3. Wahiyya adamu talabud dunya bil ilmi. Yang pertama, dia mencari ilmu tidak lain dan tidak bukan dunia tujuannya. Ya tujuannya bukan karena dunia. Jadi nyari ilmu bukan untuk kekayaan, dunia ngejar dia. Makan enak, rumah megah, pangkat jabatan tinggi, ya. Karena dia udah banyak ilmu, jadi kiai, jadi ulama besar, ya enggak. Dicari-cari, akhirnya ilmunya diperjual belikan. Nah, berarti dia sama saja mencari ilmu. Ketika dia punya ilmu, tujuannya bukan akhirat. Ya enggak? Berarti imannya apa? Imanuhum fi amplopihim. Imannya di amplop, ya. Jangan sampai begitu. Jadi kita ini yang ngaji, ya, tujuannya ciri-ciri orang yang akhirat, tujuan mencari ilmu karena akhirat. Yang pertama, ada mutolabi dunia bil ilmi, tidak mencari dunia dengan ilmu, ya. Kan ada hadis, man arada dunia fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa pengen dunia dengan ilmu, barang siapa pengen akhirat dengan ilmu, barang siapa pengen dunia dan akhirat maka dengan ilmu. Ya, ilmu itu penting, tapi niatan mencari ilmu jangan karena dunia. Itu yang paling penting. Yang kedua, wa kaunu qasdihi bi istighali bil ulumi naila sa'adatil akhirah. Yang kedua, ada keadaannya bermaksud bi istighali, dengan menyibukkan, bil ulumi, dengan ilmu, naila sa'adati, mendapatkan kebahagiaan akhirat. Tuh, enggak boleh juga tuh. Maksudnya ciri yang kedua tuh. Ciri yang kedua, niat cari ilmu jangan menyibukkan ilmu kita dengan berharap mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi yang namanya ilmu udah billah aja. Jadi kayaknya istighfar dengan menyibukkan bil ulum, dengan ilmu, naila sa'adatil akhirah, mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi tujuannya bermaksud dan menyibukkan dari ilmu, dengan ilmu biar dapat kebahagiaan akhirat. Ya itu nggak boleh juga. Ciri-ciri orang itu, ciri-ciri orang berilmu mendapatkan akhirat itu ya. Yang ketiga, fayakunu mughniyan bil ulum bil ilmil batin sa'isan bi qalbihi bi mujahadatin nafsi. Yang ketiga,
memperhatikan dengan ilmu al-batin yang batin saisan yang mempercepat di qalbihi, mensiasati di qalbihi bimujahadatin nafsi, dengan mujahadah nafsi. Maksudnya memperhatikan diri kita dengan ilmu. Dengan apa tujuannya? Di qalbihi bimujahadatin nafsi, untuk membersihkan hati kita dengan mujahadah. Jadi tujuan ilmu kan kita tahu tuh penyakit hati banyak. Maka dengan ilmu yang namanya iri, dengki, hasud dan sebagainya, insya Allah kita terhindar. Artinya tujuannya untuk memperhatikan diri kita agar batin hati kita, agar batin dan bersih hati kita itu bersih dan terjaga daripada sifat-sifat yang jelek. Itu maksudnya. Kemudian wa qauna i'timaduhu fil ulumi ala tibai sahibi syariati sallallahu alaihi wasallam fi af'ali wa aqwali. Itu lanjutan yang kedua. Yang ketiga, senantiasa berpegang pada ilmu atas mengikuti daripada pemilik syariat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya dan perbuatannya. Jadi ciri orang yang senantiasa, orang yang mencari ilmu karena akhirat, dia berpegang teguh tuh nyari ilmu. Kenapa? Dasarnya untuk memegang teguh daripada syariat-syariat Islam yang dibawa sama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ciri orang yang berilmu, mencari ilmu karena akhirat. Yang pertama, dia cari ilmu kagak untuk dunia. Ya, yang kedua, dia cari ilmu tidak bermaksud untuk menyibukkan dengan ilmunya memperoleh akhirat. Fayakunu mungkin, akan tetapi dia memperhatikan dengan ilmunya untuk senantiasa membersihkan hatinya daripada hal-hal yang negatif. Karena kalau hati udah bersih, akhirat pasti senang kagak? Senang. Karena dunia ini susah, penyakit hati itu susah. Orang kalau udah benci sama kita, kalau udah benci orang, kita dicubit sama orang, sembuh nggak besok? Sembuh. Dipukul sama orang, sembuh nggak besok? Sembuh. Tapi kalau orang omongannya sakit, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mengobati hati kita yang tersakiti, sulit. Tapi kita namanya ngaji, belajar dikit-dikit sedikit. Makanya kata Nabi, fakir qabla antasimah, berpikirlah kamu sebelum berbuat. Maksudnya apa? Saya kalau ngomong begini, ini orang tersinggung apa enggak ya? Saya kalau berbuat seperti ini enak apa enggak ya? Sehingga apa yang kita sebelum kita lakukan, kembalikan ke diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah kembalikan ke diri kita sendiri, maka hati kita insya Allah tidak akan menyakiti hati orang lain. Kayaknya omongan saya pedas nih, ya kan? Kalau pedas berarti jangan diomongin, tapi pelan-pelan. Udah pedas diomongin, udah ibaratkan tahu jeletot itu, ya kan? Sakit nanti hati orang. Jangan sampai seperti itu. Nah, wa alamatu adami talabid dunya bil ilmi, dan ciri daripada menuntut ilmu, ya, ciri daripada ada mutalabid dunya bil ilmi, mencari ilmu tanpa dunia, bukan karena dunia, ayakuna, itu cirinya. Nah, dibagi lagi itu cirinya. Kan yang pertama cirinya orang yang akhirat, mencari ilmu karena akhirat, dia mencari ilmu bukan karena dunia, ya kan? Dan cirinya orang yang mencari ilmu bukan karena dunia, yang pertama awwala amilu bil amri wa mujtanibu bin nahy. Yang pertama apa? Orang yang cirinya nyari ilmu bukan karena dunia, dia pertama kali mengamalkan apa yang telah diperintahkan dan apa yang telah dilarang.
Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita jangan sampai udah tahu ilmunya, udah tahu segala-galanya, ya enggak? Tapi kita kagak mau ngamalin, kagak mau ngerjain, dan bahkan tidak mau menjauhi apa-apa yang dilarang. Kalau kita sudah seperti itu, ya, melaksanakan yang pertama, ya, bukan karena dunia, maka amalkan apa yang kita punya ilmunya dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ada salah satu hadis Nabi, salah satu penyebab rezeki kita seret, rezeki kita susah, itu adalah penyebabnya dosa. Penyebabnya apa? Dosa. Jadi dosa itu yang bisa memperhambat rezeki kita, memperhambat dalam hal-hal apapun perihal hajat-hajat kita. Makanya untuk mendapatkan memperoleh apa yang kita inginkan, maka sudah serayanya sepatutnya kita bertobat terlebih dahulu. Makanya Kiai Pondok bilang, kalau mau enak lakuin tiap malam sholatnya apa? Yang pertama syukur wudu, yang kedua sholat taubat, yang ketiga sholat hajat. Kalau tiga itu dirutinin tiap malam, insya Allah dunia akhirat tentram kita. Syukur wudu, syukur wudu itu salah satunya fadilahnya ya untuk memperlancarkan rezeki. Yang kedua taubat, ya kita meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga hajat. Di dunia ini kita siapapun pasti punya hajat. Maka insya Allah kalau kita rutin tiap malam syukur wudu, kemudian taubat dan hajat tiap malam, insya Allah dunia dan akhirat khair, berkah. Saya udah laksanain Ustaz, belum tercapai, berarti dosa kita banyak. Banyak buahnya. Itu udah banyak banget, minta ampunnya masih kurang, ya. Terus istiqomah. Karena di dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang berkata ya Rabb, Engkau adalah Tuhanku, dan tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, sholatnya rajin, malamnya rajin, puasanya rajin, pokoknya hal-hal kebaikan itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, bukan bintang 3, bintang 4 lagi membackup, tapi para malaikat Allah yang membackup diri kita. Makanya para wali Allah mah nggak pernah takut sama dunia, karena udah ada yang nge-backup. Tinggal doa jadi. Ini kita hari ini sembahyang, hari ini sholat, seminggu sholat, sebulannya kosong, ya enggak? Hari ini sholat, besok kagak. Kenapa nggak sholat? Pakaiannya bersih. Iya salah. Jangan, enggak. Sholat wajib, ya ayo ya. Iya, enggak wajib. Sholat wajib lah. Udah berubah kita malu. Iya, takut diberikan. Lagi tidur ngorok gitu ya kan, asal malasan renung aja nggak sholat, dipetot malaikat dijeroin. Nah loh, emang enak? Kagak enak gitu ya. Itu sholat ya, sholat. Kenapa? Kalau kita kagak sholat, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, berarti kita tujuannya mencari ilmu bukan karena Allah, ya, karena dunia. Bahkan orang kita ini termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena kita tahu ilmunya, tapi kita tidak mengamalkan akan ilmu tersebut. Hati-hati. Kan dibilang dosa yang paling besar dosa bagi orang yang tak tahu. Kalau nggak tahu mah enak aja. Kalau akhirnya udah tahu ya, sholat wajib kan, kalau tinggalin dosa nggak? Dosa tuh, hati-hati. Iya, ayamnya dari mana katanya? Ayamnya yang mana sih orangnya katanya? Tuh. Kemudian apa lagi? Wa ayyakuna mujtaniban tarafahu mud'imi wa maskani wa malbasi.
hendaknya dia menjauhi daripada meninggikan makam bermegah-megahan dalam hal makanan, wa maskan dan tempat tinggal, wa mal basi dan pakaian-pakaian. Jadi tinggalin untuk kemegahan dunia. Jadi udah punya ilmu, memang dunia pasti menjadi, tapi kita jangan sampai hubud dunia. Karena banyak para asatidz ulama menjadi pesanan para pejabat. Kenapa? Biar lancar urusan segala macam. Yang udah tahu dia haram, karena ada titipan menjadi halal. Itu jangan sampai seperti itu, karena itu termasuk ulama su. Ya, karena ulama itu ada dua, ulama akhirat dan ulama su. Begitu juga sebaiknya ini kita nuntut ilmu, ada tolabul akhirat, ada tolabul su. Hati-hati kita niatan kita nuntut ilmu. Saya lihat ilmu nuntut ilmu biar enak biar adem, ketemu kawan, biar bisa curhat, biar ada yang bisa dibahas, biar bisa curhat segala macam. Jangan begitu ya, jangan. Karena nanti daripada aneh tepak tua itu kan gak enak ya. Mending dibablasin aja sekarang ya. Pas ini babnya ya. Jadi nanti udah jangan karena siapa-siapa ya, karena Allah. Udah gitu kita punya ilmu, pasti pengen makan enak, bener nggak? Pakaiannya bagus, bener nggak? Rumahnya indah, megah, godaan asatidz kalau udah tenar pasti pasang tarif, bener nggak? Rumah megah, mobil megah, mobil mewah, ya kan? Istrinya bertambah, itu kalau udah kiai besar rata-rata gitu. Jangan biasa, hendaknya menjauhi ya. Jadi ciri orang yang menuntut ilmu ya, bukan karena dia, hendaknya dia menjauhi itu, menjauhi hidup kemewahan. Ya, kita udah punya ilmu, biasa-biasa aja kemewahannya, pakaiannya biasa aja, ya enggak? Kendaraannya biasa aja. Makan juga secukupnya, jangan dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, makannya sedikit aja. Ini bini kagak masakin komplain, dia tuh belum makan, belum makan, dan jangan, biasa aja. Tahanlah lapar, enggak lama makan aja komplain, jangan begitu ya. Tuh. Jadi orang yang ciri nuntut ilmu bukan karena dunia, itu menjauhkan dirinya daripada kemegahan. Ya, kemegahan dunia ya, berupa makanan, tempat tinggal, dan apa? Dan pakaian. Tidak pernah melihat pakaian kita, makanan kita, tempat tinggal kita, tapi Allah melihat dalam kalbu kita, hati kita yang bersih, yang jernih. Kemudian cirinya apalagi orang yang menuntut ilmu bukan karena dunia tuh. Wa ayyakuna mundazilan munqabidan al-mukhalidati sultan. Hendaknya dia menjauhi ya, atau menahan dirinya daripada bercampur dengan sultan penguasa, sultan penguasa, pemerintah. Tuh, ente udah jadi ulama besar, ya enggak? Kadang-kadang kalau udah jadi ulama besar, banyak ke pejabat-pejabat, ya enggak? Caleg-caleg, hatta presiden datang tuh ke ulama tersebut menggandeng, ya enggak? Biar apa? Biar minta suaranya, biar jadi udah jadi mah bodoh amat. Makanya alhamdulillah kita punya ulama besar, imam besar. Siapa ya? Imam Mulmuna Habib Mahmud Habib Rizik. Beliau udara keningnya diblokir, ya enggak, di penjara segala macam, tapi asik-asik aja hidupnya. Coba itu, bukan itu kan ciri-ciri kekasih Allah, ciri-ciri para wali Allah. Yang hak dibela, yang batil ya ditentang. Lah kalau kita udah ngerasain di pemerintah, udah beda nanti. Rasanya pemerintah terus. Makanya majlis kita mudah, gak usah bikin proposal buat lebaran haji, jangan.
ya enggak, bikin proposal mau udah nggak usah, minta sama Allah aja udah, ya enggak, minta sama Allah aja. Insya Allah kalau Allah udah nolong mah enak hidup mah, tenang, ya enggak. Makanya Abu Yauci ya kan nggak pernah tuh minta proposal sama pemerintah karena tahu uang subhan, dasarnya uang rakyat itu. Ente kita ngajuin proposal kambing, uang siapa? Uang rakyat. Jangan, udah jangan. Udah, Allah aja udah, biasa aja, jangan. Jadi nggak usah deketin kita, jangan kita udah punya ilmu, ya enggak, luas, ya kan. Akhirnya banyak tuh udah berkarismatik kitanya, disegerin orang, wibawanya luar biasa. Pasti orang-orang itu mendekat dengan kita. Nah kalau kita tergoda dengan bujuk rayu daripada setan, ya kan, akhirnya pasti terbawa. Nah itu beratnya orang kalau udah punya ilmu illa kecuali ya linus ilahu aw liradi madhalima ila arbabiha aw li syafa'ati fi mardatillah. Boleh kita bergabung dengan pemerintah jikalau kita diminta nasihat menjadi penasehat dalam pemerintahan. Yang namanya menasehati apa? Yang salah ya dinasehatin. Yang salah ini dibela, yang benar kagak dibela. Nah itu yang salah. Ketika kita sudah punya ilmu, jangan sampai kita membela yang apa? Yang salah. Aulirati madzalim atau mengembalikan kezaliman. Kan di Indonesia itu ada Watim Pres, benar gak? Watim Pres, salah satu Watim Pres itu siapa di Indonesia? Habib Mahbub, Habib Lutfi bin Yahya. Udah kita olah kalah, gak usah ikut campur urusan beliau, karena beliau yang maha tahu, ya kan? Biar urusan beliau, bagaimana. Karena beliau tahu Indonesia ini menjadi sasaran wadah biar kita negara diobok-obok kayak negara Timur Tengah. Nanti jangan sampai kita satu sama saudara selain pecah belah. Makanya Habib Mahbub, Habib Lutfi masuk tuh ke pemerintahan untuk menjaga pemerintah jangan sampai terjadi pecah belah, tujuannya itu. Makanya ketika kita punya ilmu boleh bergabung dengan pemerintah, boleh, nggak ada larangan selama itu tujuannya untuk meminta nasihat dan mengembalikan daripada kezaliman ila arbabiha, kepada pemiliknya. Ya, jadi kan jangan sampai nih Indonesia yang aman tentrem dibuat zalim. Makanya ulama-ulama itu boleh masuk ke dalam politik. Islam boleh nggak masuk ke politik? Boleh. Kenapa tujuannya? Ini tadi untuk memberikan nasihat. Yang kedua apa? Mengembalikan daripada hal-hal yang zalim. Ya. Auli syafa'ati fil mardatillah, atau untuk menolong, ya, menolong membela Allah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri, itu harus gitu ya. Itu ciri orang yang menuntut ilmu bukan karena dunia. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita ngaji buku dulu dikit aja sampai setengah 10 pas. Qala musannif rahimallahu wa ta'ala fi amin. Wa minal kaba'iri, dan sebahagian daripada dosa-dosa besar, khurujul mar'ati muzawwijati min baitiha, keluarnya perempuan yang telah dinikahi, yang sudah menikah, min baitiha, daripada rumahnya. Jadi di kitab Uqudul Jan ini menerangkan kepada kita semuanya bahwasanya sebahagian dosa besar adalah keluarnya perempuan yang sudah menikah dari rumahnya tanpa seizin suami. Ayat mahal iqamatiha, daripada tempat tinggalnya, bi ghairi idnihi, tanpa seizin suami.
mau reunian kayak mau ke pasar, mau ke mall, kayak mau ketemu siapapun jangan. Walau li mauti ahadin abawaiha, walaupun telah meninggal salah satu daripada kedua orang tuanya. Walaupun bapak emak kita meninggal. Tapi ya jangan segitunya suami kejam banget, ya enggak? Orang tua meninggal, suami ngelarang, ya enggak? Suami istri keluar yang baik-baik enggak boleh. Suami enggak ada larangan, ya harus bijak. Ya enggak? Harus bijak. Pak, mau mana mah? Mau ke pasar, ya udah hati-hati ya. Ke pasar jangan ketemu siapa-siapa, iya. Jadi izin aja selama itu hal yang baik-baik, tapi yang nggak baik ya juga jangan. Dan kasih tahu ke bini kita, keluar boleh, pakaiannya yang rapi, ya. Jangan sampai ngumbar aurat, jangan sampai ngundang orang maksiat, jangan sampai gara-gara ente, ya aneh jadi tambah dosanya banyak, benar. Itu bini siapa itu? Bini si Anu. Masya Allah, begitu amat ya, astagfirullahaladzim. Nah jangan sampai begitu, bukannya jadi nikmat malah jadi nikmat, jadi bencana. Lantaran apa? Lantaran istri kita. Jadi yang baik-baik keluar rumahnya boleh, tapi pakaiannya yang rapi. Jangan sampai yang sudah menonjol, yang sudah kelihatan, jangan ditambah kelihatan lagi, ditutup auratnya. Ya. Nah, wafil ihya li ajli janazatihi, walaupun dia untuk apa? Kematian. Jadi dilarang tuh perempuan keluar rumah, karena keluar rumah itu sebagian daripada dosa besar. Ya, jadi mau keluar rumah kudu izin sama suami. Dan sesuai dengan izinnya. Pak izin mau ke pasar, tentunya reunian, biasalah. Lu ke pasar lama amat neng? Iya, nyari barang kagak ada, tomat kagak ada, cabai kagak ada. Mau ke di mana? Nyarinya di mall, di kafe. Jangan, itu aja tuh ya. Jangan sampai ketika suami memberikan izin disalahgunakan izin tersebut. Begitu juga suami, izin mah mana? Tugas saudara. Ketemu ya kan, reunian dia salam ya, CBK celebok ya kan, cinta lama si Anu datang lagi, aku coba gua nikahin dulu ya, mungkin gua sama suami sama bini gua nggak begini kali ya enggak. Iya ya, lu gimana kamu? Sehat neng, lu tambah cantik aja neng, iya. Bini lu gimana? Bini gua begitu dah. Udah begitu dah. Malas juga empat gua. Jangan begitu ya. Jangan secantik-cantiknya orang lebih cantik bini kita. Itu. Jadi ya, jangan bini udah cantik, jangan tergoda dengan hal yang lain. Wafil Ihya'i, dan pada kitab Ihya ya lil Ghazali, pada Imam Ghazali rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya, rahmatihi. Jadi ada cerita nih di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kharaja ar-rajul fi safarihi, telah keluar seorang laki-laki pada perjalanannya, wa ahida, dan berjanji, bikasliha ausat, atau berwaksiat. Jadi ada seorang laki-laki keluar rumah untuk berpergian. Sebelum keluar rumah dia berwasiat sama istri, ngasih pesan, jangan pernah keluar rumah. Tuh wasiatnya, pesannya seorang suami kepada istrinya. La tanzila minal alwi ila sufla. Kamu jangan pernah turun dari atas kepada bawah. Maksudnya apa? Ini si pemuda, ya pemuda tersebut ya sudah berumah tangga, rumahnya di gunung, ya nggak, rumahnya di gunung. Nah bapaknya ada di bawah. Nah ini si pemuda tersebut melarang istrinya, udah kamu di rumah aja, jangan pernah turun gunung atau keluar daripada rumah. Wa kana Abu Hafil Asfali famaridho,
Dan ada bapaknya fil asfali di bawah, rumahnya di bawah, mari tuh sakit. Ya bapaknya sakit gitu. Mau ke nengok bapaknya, suaminya udah ngasih wasiat, ngasih pesan nggak boleh keluar rumah. Farsalatil mar'atu, maka mengutus perempuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanya langsung sama Rasulullah, bukan nanya sama ulama lagi, nanya sama habaib, langsung nanya sama Rasulullah. Ayo, tinggian mana ulama sama Rasulullah? Rasulullah nanya sama Rasulullah. Tasta'dzinu fi nuzuli ila abiha li iyadati ya Rasulullah. Aku meminta izin fi nuzuli pada menurun ila abiha kepada bapaknya, li iyadatiha untuk menjenguk bapaknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ati'i zaujaki. Jadi perempuan itu minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah izin saya pengen turun dari rumah. Kenapa? Karena pengen jenguk orang tua saya yang sedang sakit. Kata Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam ati'i zaujaki. Taatilah suamimu. Wala tanzili, jangan pernah turun dari rumahmu. Jangan pernah keluar dari rumahmu. Kata Rasulullah. Famata al-abu, maka meninggal bapaknya. Udah ngasih tuh Rasulullah, udah lu jangan turun, gua bilang lu jangan turun. Kata Rasulullah begitu kelas gini. Jangan turun. Meninggal bapaknya. Ya enggak? Jadi bunda mau izin sama ayah, atau bunda di rumah aja. Kalau bunda di rumah aja gitu, berontak bunda. Apaan lu? Larang gue lu. Ada nggak bini begitu guys? Bini kayak begitu sekarang ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Apaan? Tepukku sakit tuh selalu larang lu. Emang gue punya hati? Ini PA lu ya? Tuh ada semuanya. Keluar udah tuh keluarnya tuh. Omongan apa yang keluar. Jangan pakai tahu yang tidak. Rasulullah sampai gak izin begitu, jangan. Jangan pakai logika gini, jangan. Fi adamin nuzuli fadufina abuha fa'arsala Rasulullah SAW ilaiha. Kemudian dikuburin tuh orang tuanya. Fa'arsala Rasulullah SAW, maka telah mengutus Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad SAW ilaiha kepada perempuan tersebut, yukhbiruha anna Allah qad ghufira li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Nah, akhirnya Rasulullah mengutus tuh kepada perempuan tersebut dengan memberikan kabar anna Allah qad ghufira li abiha, bahwasanya bapakmu, ayahmu yang telah meninggal itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran apa? Bi ta'atiha li zawjiha, karena taatnya kamu kepada suaminya. Masya Allah. Berarti hukum taat itu bukan ringan, amat berat bagi seorang istri. Suami juga jangan mau ditaatin sama istri kalau suaminya juga kagak taat. Jadi saling. Ustadz kayaknya belain suami dulu, mentang-mentang Ustadz ngajar ya kagak. Kita sama-sama. Jadi kalau rumah tangga apapun itu, kalau ada ketaatan, enak gak jalan rumah tangga? Anak patuh sama orang tua, enak gak? Istri patuh sama suami, enak gak? Suami taat sama istri, enak gak? Jadi semuanya satu sama lain enak. Ya enggak? Suami ikut pimpin, ya enggak? Lu harus ada sama gue. Enggak, istri mentang-mentang di bawah suami, seenak-enaknya suami, ya enggak? Jangan begitu juga, saling. Kalau satu sama lain sudah ada ketaatan, kepatuhan, insya Allah enak. Contohnya taat dan patuh, suami taat dan patuh sama istri, wajibnya gimana? Nyari nafkah, nyari duit buat anak segala macam. Suami istri bisa taat sama suami. Kalau suami begitu bisa taat ke suami istri, pasti taat gak? Pasti taat. Lalu bang, dari pagi ngejogo baik, itu kopi udah 10 gelas, ya enggak? Kagak ngapa-ngapain, gimana gue mau taat, malu bang. Ya,
enggak? Akhirnya ya istri yang ngaji bingung, saya gimana? Saya takut dosa. Nggak takut dosa suami begitu gitu. Begitu guru, jadi harus saling taat sama lain, saling patuh sama lain. Enak jadinya. Anak patuh sama orang tua. Ya gimana orang tuanya bisa dipatuhi dan ditaati sama anak. Anak mau patuh sama orang tua, berarti secara tidak langsung orang tua harus memberikan contoh yang baik, sehingga anak tersebut bisa menjadi patuh dan taat kepada orang tuanya. Gitu. Subuh bang, anak bang, pelan, kedua bang, pelan, ketiga buang, keempat buang, yang kelima udah hancur dah. Apa aja lempar. Akhirnya pagi-pagi bukannya enak jadi enak, bener nggak? Iya, pagi-pagi bukannya nimbulin rezeki, jarang jadi padoran. Ya, yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah, suami. Yang salah siapa? Suami. Iya, jadi jangan pernah mau istri mulu, enggak, mau belain ini ya. Iya, ya, ingat tuh laki-laki, ya. Bagaimana seorang istri mau jadi patuh dan taat kepada suami, kalau suami tidak bisa memberikan ketaatan dan kepatuhan kepada seorang istri. Kita masing-masing harus tahu haknya masing-masing. Ya, baik suami maupun istri, dan tahu kewajiban suami dan istri. Sehingga kalau kita sama udah tahu, udah paham, enak jalanin rumah tangga. Oh, hak gua suami nyari nafkah buat kehidupan berlangsungan hidup. Ustaz, saya capek. Emang dunia macam capek. Bener nggak? Ustaz, saya pegel. Emang dulu teman pegel. Kalau kagak mau capek, kagak mau pegel, udah tidur aja. Ya nggak, di balik papan, kuburan. Udah tuh, enak loh. Ya enggak, udah nih hasilnya dah, tiap hari dah. Ada pelatihan jalanin. Jangan begitu ya. Laki harus semangat, bagi laki-laki nih. Ya, nyari duit yang banyak, rezeki yang banyak. Kita jangan ikutin makom tajrid. Tahu makom tajrid? Duduk di rumah, enggak putar tasbih. Jangan, belum waktunya. Masih makom kasar, masih asbab musabab, cari duit, nyari rezeki dengan sebab apa? Pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Ya, belum waktunya. Kecuali benar-benar taubat nasuha, insya Allah pindahin ke makom tajrid. Ya. Jadi kalau mau berumah tangga enak, tentram, aman, nyaman, maka saling mentaati satu sama lain. Jangan pengen istri taat sama suami aja, tapi suami kagak mau taat dan patuh sama istri. Masa suami harus patuh dan taat sama istri? Artinya apa? Harus menghargai, menyayangi, menghormati istri. Bagi suaminya, benar-benar suami betul-betul. Kenapa? Bini bajuran, bang, laki kok begini bang, pak, wah, bahaya ya. Laki-laki, jangan cuma ngaji, habis ngaji, bener, keluar pengajian, beraden lagi, dadedo lagi, ngajinya di mana? Bener kan? Jangan seperti itu. Apalagi kita nih ngomong sama bini yang gak enak, atau suami atau istri ngomong ke suami yang gak enak, akhirnya jadi berantem. Kalau suami ngomong ke yang gak enak, istri enak gak? Istri enggak enak. Begitu juga istri ngomong ke suami, ngerendahin suami, enak gak? Enggak enak. Makanya fakir qabla antazima, berpikirlah sebelum berbuat. Ya, jangan sampai ketika salah ucap, salah perbuatan, tingkah laku kita menyakiti salah satu pasangan kehidupan kita. Jadinya yang tadinya saking nama wada orang jadi bubar semuanya. Jadi bubar semuanya. Makanya insya Allah kita niatin pelan-pelan
ya merubah diri kita, merubah rumah tangga kita yang tadinya nggak baik, yang tadinya berantem dan segala macam. Dengan berkah ngaji kitab Hudul ini, rumah tangga kita sedikit demi sedikit menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jadi taat sama suami itu penting, ya. Jangan pernah kita dilarang sama suami terus melanggar alat perintah suami, ya. Bagi colong-colongan ya bunda, ya jangan ya. Enggak. Jangan. Rauni jangan ya. Jangan ya. Gua udah ke kios aja udah ya. Kios itu sampai yang lain jangan. Harus taat sama suami, jangan sampai yang lain gitu ya. Iya. Bete itu ajak suaminya jalan, istrinya keliling-keliling bungkus ya, keliling Bandang 7 kali apa ini nyetowak itu, ajak itu jajan cilok ya enggak, telur gulung, penting seneng bini mah, bener seneng. Iya, bini mah seneng bener. Iya, makanya kita kalau punya anak ada bini ya enggak, aki amok mau umi ajak ki, jangan di rumah aja bebas, ajak umi, nostalgia ya enggak, masa muda, masa pacaran ya enggak. Ya sayang, kamu ingat gak kita nih? Aki pacaran di mana? Di Ancol? Oh bukan di Ancol, ayo itu di Ancol. Iya enggak? Iya. Kalau Aki kan pacarannya majelis dia, ya, makanya kita di majelis ya salah. Berkah itu enak itu. Iya, jadi nostalgia kita, ingat tuh, ajak diri kita jalan-jalan, ya enggak? Udah walaupun keliling bugis juga apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak ada duit, udah keliling-keliling aja udah seneng. Ini ngeliatin aja tuh orang jajan ngeliatin ya seneng. Pak ini ngapain Pak? Keliling aja, keliling dari angin, biar nggak bete, nggak gitu ya. Iya, ya jajan lah, Bobby 20.000 kan dapat cilok 5.000 ya nggak, sosis. Iya. Jangan ini mah ini di rumah dikerem bete ya enggak, bete gua bang, jemuh gua bang, jangan. Iya, berarti kita bini sama-sama kerja nih, suami kerja, bini kerja. Oh, lebih mahal lagi tuh. Iya, waktunya kagak ada buat jalan. Iya. Hah? Makanya Sabtu Minggu refreshing, kadang-kadang habis pulang kerja keliling-keliling dia. Ini jangan, pulin. Emang rugi ngasih bini cepet? Kita nggak punya duit, rugi kagak? Enggak kan? Hah? Buat kuncian lagi, aduh ada. Tenang aja, ente kalau ngasih rezeki ke bini, ya 1.000, besok apa lagi yang rezekinya sama Allah? Iya, ini sampai dompetin dompet, udah slip pokoknya dah. Di dompet ketahuan, dicari lagi selipan yang mana? Ya enggak? Jangan begitu gitu yang laki ya. Yang suka ngumpet-ngumpetin duit, iya. Uang sial. Jadi kalau ketemu bini, wah ini uang sial. Itu, ayo no ya, jangan ayo no ya. Ayo lagi. Iya. Soalnya kayak kelihatan tuh juga terselingkuh duit gitu. Iya, nggak boleh ya. Nanti jadi ayo no kalau masih duit 1.000 ke bunda, ditambah lagi besok. Besok wah kasih 1.000 gak bisa merokok. Udah merokok ketika enak tapi di warung. Ya begitu ya. Dan 1.000 duit pokoknya ya yang laki ya. Iya. Sebelum cerita juga banyak cerita udah punya kesensor aja di sini Pak. Kesensor ya. Nggak cewek nggak cowok kesensor aja ya. Yang terakhir kita doa semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, diberikan rezeki limpah ruah dan barokah, jauhkan bala petaka dan musibah, ya, anak-anak kita diberikan anak yang soleh dan solehah, kemudian juga kita diangkat derajatnya, yang belum karyawan mudah-mudahan dia menjadi karyawan, yang punya usaha dilancarkan usahanya, diberikan kemakmuran, kejayaan, dan terhindar dari petaka dan musibah dan orang-orang yang zalim.
Dan kita doakan Mary sakit ya. Iya. Dan Mary bin Najar yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang sedang sakit lah. Ya, kita doakan biwasilah Fatihah mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan, walafiat, dan segala seluruh penyakitnya sehingga bisa berarti kita sebagaimana biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tamtariqu biha al-usub wa tadhibu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi wa ilayhi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma barik awladana wa arzaqana wa talamidina wa hayatina wa ulumana wa kullama a'tadana bi fadlika ya akramul akramin. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir lana umurana ya yassir kulli asir yassir muradana wa sahil fuadana bi fadlika wasi'ah. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih.